Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adira Valen Hidayat, Arif Saifuddin, Diah Ayu Kusumawardani, dan Ika Nuraini. Di sini kami akan menceritakan sejarah Banda Neira. Ada orang bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Orientasi. Bila kita mau berbicara mengenai betapa pentingnya Indonesia di peta dunia, kita harus memulainya dengan perbincangan dengan menyebutkan Banda Neira, wilayah Kepulauan Maluku Tengah yang menyimpan catatan sejarah yang akan membuka mata kita tentang kolonisasi dan bagaimana Nusantara menjadi incaran penjajah Eropa. Sejak abad ke-16, rempah-rempah menjadi komoditas yang seharga seperti emas, berharga tinggi dan diperebutkan. Banda Neira adalah pulau kecil yang menjadi bagian dari Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Pulau ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting. Kepulauan Banda kemudian dianggap sebagai pusat rempah-rempah, utamanya pala, yang kemudian menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah dunia, dan salah satunya cara yang mereka tempuh yaitu dengan menaklukkan Banda. Ciri-ciri orientasi. Apa? Peristiwa atau cerita mengenai Banda Neira adalah merupakan sebuah pulau penghasil rempah-rempah yang menjadi incaran para penjajah dari Eropa. Di mana? Di Provinsi Maluku, Kepulauan Banda. Kapan? Dimulai dari abad ke-16. Latar belakang. Latar belakang atau tujuannya yaitu karena Banda Neira merupakan salah satu tempat penting yang menyimpan catatan sejarah pada masa dahulu. Urutan peristiwa. Prakolonial. Banda Neira yang merupakan salah satu pulau di Maluku mempunyai cerita sejarah yang menarik, yang dimulai pada masa prakolonial hingga masa kolonial. Pulau-pulau di Kepulauan Banda, termasuk Banda Neira, adalah tempat di mana rempah-rempah cengkeh dan pala tumbuh secara alami. Sejak berabad-abad, rempah-rempah ini menjadi komoditas berharga yang sangat dicari dan pedagang dari seluruh dunia datang ke pulau-pulau ini untuk memperdagangkannya. Penjajahan Portugis. Pada awal abad ke-16, Portugis adalah bangsa Eropa yang mencapai Kepulauan Banda. Mereka memulai perdagangan rempah-rempah dan mendirikan pos perdagangan di sana. Kedatangan Belanda. Pada tahun 1609, VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda mendirikan benteng pertama mereka di Banda Neira dan secara bertahap menguasai Kepulauan Banda. VOC menjalankan monopoli perdagangan rempah-rempah yang ketat, dan ini menjadi salah satu periode terpenting dalam sejarah pulau ini. Konflik kolonial. Kepulauan Banda menjadi sasaran konflik antara bangsa-bangsa Eropa selama beberapa abad. Inggris, Belanda, dan Portugis bersaing untuk mengendalikan pulau-pulau di Banda. Banda Neira seringkali berpindah tangan kekuasaan pada masa kolonial ini. Salah satu pulau di Banda bahkan menjadi catatan penting sejarah dunia. Bermula pada tahun 1616, Inggris yang baru tiba dari Pulau Run menyatakan akan membeli rempah-rempah, khususnya pala. Namun pada akhirnya Inggris kemudian menyatakan bahwa Pulau Run merupakan wilayah koloni mereka. Belanda yang kala itu sudah menguasai Maluku tidak rela melepaskan Pulau Run kepada Inggris, hingga keduanya menyatakan perang. Perjanjian Breda. Perebutan pala oleh bangsa Inggris dan Belanda ini terjadi hingga akhirnya mereka mengangkat bendera putih pada 31 Juli 1667. Kemudian mereka membuat perjanjian Breda
yang ditandatangani di kota Breda, Belanda. Isi utamanya adalah kerajaan Inggris harus angkat kaki dari Pulau Run dan mendapatkan Pulau Manhattan sebagai koloninya. Inilah titik awal di mana Belanda akhirnya benar-benar menguasai Banda. Tempat pembuangan tahanan politik Belanda. Kepulauan Banda juga memanggul sejarah sebagai tempat pembuangan bagi tahanan politik Belanda. Pulau Neira adalah salah satunya. Adalah penjara sekaligus surga bagi para tahanan politik zaman Hindia Belanda. Pada awal abad kedua, sejumlah tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Sultan Syahrir pernah diasingkan di sana. Resolusi. Pada tahun 1621, Belanda berhasil merebut Banda Neira dari penduduk setempat dengan cara yang sangat kejam. Mereka memonopoli produksi cengkeh dan pala di pulau ini dan mengendalikan perdagangan secara ketat. Kondisi buruh paksa dan eksploitasi berlangsung selama beberapa abad. Pada abad ke-19, setelah berbagai perubahan kekuasaan dan pemulihan perdagangan rempah-rempah di seluruh dunia, Belanda kehilangan monopoli mereka. Pada abad ke-20, setelah kemerdekaan Indonesia, Banda Neira dan Kepulauan Banda kembali menjadi bagian dari Indonesia. Kini Banda Neira menjadi tujuan wisata populer dengan peninggalan sejarah dan cerita sejarahnya yang mengilhami banyak orang. Reorientasi. Dari cerita Banda Neira dapat diartikan sebagai peninjauan kembali dan interpretasi ulang terhadap peristiwa yang telah terjadi, seperti pada saat perebutan Banda Neira hingga jatuh ke tangan Belanda yang hingga pada ujungnya Banda Neira dapat dimiliki kembali oleh Indonesia. Nilai-nilai. Nilai kebijaksanaan. Perjanjian Breda yang menandakan pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Nilai keragaman budaya. Banda Neira mencerminkan perpaduan budaya dan agama dengan perpaduan Hindu, Islam, dan Kristen. Nilai kepahlawanan. Banyak tokoh yang ikut melindungi dan mempertahankan wilayah Banda Neira yang mencerminkan nilai perjuangan. Nilai kebudayaan dan warisan. Banda Neira mempunyai banyak peninggalan bersejarah yang menekankan pentingnya melestarikan budaya. Nilai perdamaian dan keharmonisan. Sejarah Banda Neira, terutama setelah Perang Banda, tekanannya pada keharmonisan dan perdamaian. Sekian cerita dari kelompok kami. Terima kasih sudah melihat video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.